Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Aristan Nurahyudin, mahasiswa Institut Teknologi Bisnis dan Bahasa Dian Cipta Cendekia, dengan program studi D3 Komputerisasi Akuntansi dengan NPM 222 2015. Baik, di video kali ini saya akan menjabarkan hasil analisis saya tentang sistem informasi penjualan berbasis web pada toko barang store. Video ini merupakan tugas dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi yang dibimbing oleh Ibu Yuli Safitri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke videonya. Gambaran umum lokasi penelitian. Store Kaos Barang Store berdiri sejak tahun 2018 yang bergerak di bidang penjualan baju kaos polos, distro, polo, kemeja, dan lainnya. Toko Barang Store melayani penjualan satuan maupun grosiran. Kegiatan penjualan pada toko Barang Store ini masih menggunakan sistem konvensional atau manualisasi. Hal ini dikarenakan penjualan yang masih dalam kategori sedikit, yaitu 5-10 transaksi setiap harinya. Dan untuk pencatatan persediaan barang yang ada di toko ini belum standarisasi pencatatan persediaan, sehingga menjadi kesulitan apabila melakukan pencarian dan mengetahui stok barang yang habis. Karena sistem di toko ini masih manual dengan mencatat laporan barang keluar dan barang masuk, hingga penjualan masih menggunakan cara manual, yaitu dengan tulis tangan, sehingga proses kurang efektif dibandingkan dengan menggunakan sistem. Maka dibutuhkan sistem informasi penjualan yang mencakup informasi persediaan barang yang akan dibangun dengan menggunakan sistem berbasis. Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin membuat suatu website sebagai media promosi yang dapat memudahkan konsumen, sehingga konsumen tidak perlu datang ke lokasi. Dengan adanya website ini dapat memudahkan para konsumen dalam berbelanja secara online. Alur cerita sistem yang berjalan. Kegiatan penjualan yang terjadi di toko Barang Store dimulai dari pelanggan yang akan membeli baju. Pelanggan akan datang ke toko secara langsung. Pelanggan dapat memilih baju yang diinginkan dan memberikan ke pegawai. Setelah itu, konsumen menyerahkan data pesanan ke bagian kasir. Bagian kasir menerima data pesanan konsumen, lalu mengecek ketersediaan barang yang diinginkan konsumen. Bila tersedia, kasir akan membuatkan nota 2 rangkap untuk konsumen dan satu lagi sebagai arsip penjualan. Untuk pembuatan laporan penjualan, bila barang tidak tersedia, kasir akan membuat nota permintaan barang ke bagian gudang. Bagian gudang menerima nota permintaan barang, lalu melakukan penyesuaian persediaan barang dan membuat data persediaan barang untuk kasir membuat laporan persediaan barang. Dan jika barang yang dicari oleh pelanggan tersedia, maka pelanggan bisa langsung melakukan transaksi oleh pegawai dan pegawai akan membuatkan nota pembelian dan dikasih kepada pembeli. Lalu pegawai akan mencatat transaksi pembelian ke buku besar. Bagian kasir membuat laporan penjualan ke pemilik dan bagian gudang membuat laporan persediaan barang ke pemilik. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah dan penyebab masalah. Yang pertama, proses pengecekan persediaan barang masih melihat buku catatan. Yang kedua, proses perhitungan pembayaran masih melakukan dengan cara kalkulator, menyebabkan transaksi lebih lama dan tidak akurat. Selanjutnya, dalam pencetakan faktur penjualan, nota permintaan barang, laporan penjualan, dan laporan persediaan barang masih dilakukan dengan mencatat, sehingga dibutuhkan waktu yang lama dan kurang efektif. Dan yang terakhir, belum tersedia media promosi barang. Selanjutnya yaitu identifikasi personil, yaitu pengguna sistem. Yang pertama itu adalah kasir. Selanjutnya adalah sistem dengan mengidentifikasi apa yang dikerjakan. Selanjutnya bagaimana mengerjakannya, siapa yang mengerjakannya, dan identifikasi dokumen input. Berikut ini merupakan mapping chart yang telah saya buat pada kasus kali ini. Selanjutnya komponen sistem. Yang pertama masukkan atau input. Yang pertama ada data barang. Yang selanjutnya data pesanan konsumen. Yang ketiga ada harga. Yang keempat ada uang. Yang
kelima ada data pegawai, yang terakhir dan nota penjualan. Yang kedua, basis data. Yang pertama itu buku, selanjutnya itu teknologi, yaitu menggunakan pulpen dan buku. Yang keempat ada kendali, ada kasir, gudang, dan pemilik. Selanjutnya keluaran atau output. Yang pertama yaitu laporan penjualan, selanjutnya ada laporan persediaan barang, lalu ada uang atau pembayaran dan data barang. Yang selanjutnya itu model, yaitu menggunakan manualisasi. Kekurangan atau kelemahan sistem. Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat sistem informasi yang sedang berjalan pada bagian penjualan ternyata masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga perlu adanya perbaikan guna memberikan solusi. Di antara masalahnya yaitu belum adanya sebuah media promosi atau website yang dapat menggunakan konsumen, sehingga konsumen tidak perlu datang ke lokasi. Dengan adanya website ini dapat memudahkan para konsumen dalam berbelanja secara online. Berikut ini hasil dari basisnya. Selanjutnya alur cerita usulan sistem baru. Gambaran mengenai sistem yang diusulkan yaitu mengenai sistem informasi penjualan berbasis web, sehingga para konsumen dapat memesan produk di mana saja melalui internet. Juga memberikan kemudahan kepada para konsumen dalam melakukan transaksi melalui website yang telah ada tanpa harus datang ke tempatnya, dan memberikan informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh toko brand store kepada masyarakat umum. Berikut ini merupakan konteks diagram yang telah saya buat. Data flow diagram atau DFD, dan ini tabel relasinya. Selanjutnya form input dan output, dan ini kamus data yang telah saya buat. Selanjutnya ada pengkodean. Oke.